Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to your local committee. I'm Brahmana Skandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-146. Apa saja kotanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani bincang sore kita tentunya bersama ASOGI. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah berkenan meluangkan waktunya setiap hari Rabu sore setia menjadi peserta ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan tentunya selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah manajemen lesi prakanker serviks dalam kehamilan. Dan di sini di tengah-tengah kita sudah hadir 3 orang, 2 narasumber dan 1 moderator yang akan membagikan update ilmunya bersama kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Di sini ada moderator kita, Dr. Rizal Sanif, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi Mars. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Selamat sore, Dr. Rizal Sanif. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di sini sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu yang selalu mengawal acara ASOGI dari minggu ke minggunya, yaitu Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan sekaligus beliau merupakan sekjen HOGI. Selamat sore Dr. Tovan. Ya, selamat sore Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Dr. Rizal, Dr. Irma. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Tovan.
Dan yang selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Irma Safitri, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi MKes. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Selamat sore Dr. Irma. Selamat sore Mbak Nisa. Selamat sore Terima kasih. Dr. Tovan, Dr. Risa. Ya, sore dokter. Baik. Jangan lupa kepada seluruh peserta Asogi untuk mengakses pelataran sehatnya, kemudian join Zoom Asogi dari awal sampai akhir karena presensi akan tercatat secara otomatis dan seluruh peserta akan terverifikasi juga secara otomatis H+1 dari acara. Bila peserta ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Sebelum kita memulai acara diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya mengundang Sekjen Hogi yang juga kini hadir menjadi narasumber ya dok ya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi pada sore hari ini kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejauh semuanya. Di sini Dr. Rizal, kakak saya, juga Dr. Irma. Ini adik atau ya adik ya, mudah-mudahan ya. Adik, dokter, adik. Bisa juga adik yang terakhir ya, terkecil ya. Ya, atas nama Hogi, terima kasih banyak kepada Profesor Dokter sekalian yang sudah begitu setia ya. Sampai saat ini tercatat yang registrasi 338, luar biasa ya, 338. Tentu saya mewakili Bapak Ketua Umum kita, Dr. Brahmana, salam hormat, salam sehat untuk semuanya ya. Jadi seperti biasa sambutan ini hanya sebenarnya alokasinya 3 menit saja ya. Jadi jangan lama-lama gitu. Sampai saat ini kami tercatat sudah seri 146 sejak Desember 2021 ya, luar biasa. Dan saat ini bertajuk manajemen lesi prakanker serviks dalam kehamilan ya. Nanti banyak dikupas, nanti saya pikir ini luar biasa adalah domain ya dari teman-teman SPOG semua. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan di praktek sehari-hari ya. Sekali lagi saya tidak akan berpanjang-panjang, nanti akan dikupas. Mudah-mudahan masih banyak ya waktu kita untuk berdiskusi di akhir acara Asogi kita ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas hal yang selama ini dirasa kurang berkenan. Saya tutup. Selamat mengikuti Asogi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Tovan sudah berkenan untuk mewakili membuka acara Asogi sore hari ini. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya pemaparan dan diskusi kepada Dr. Rizal Sani, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi Mars. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Hairunisa. Ya, Dok. Hari ini 1 jam ke depan nanti kita akan membahas ya permasalahan di mana Asogi yang ke-146 ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas manajemen lesi prakanker serviks dalam kehamilan yang tentu saja semakin hari semakin maju kita dalam melakukan deteksi kemungkinan ada suatu prakanker atau kanker sehingga teman-teman sejawat akan mungkin menemukan kasus-kasus seperti ini. Ini akan dibahas ya. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir pada saat ini yang sudah pakarnya, satu Dr. Irma Sapitri C. Rashad, SPOG Sub Onkologi MKes ya, konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Hasanuddin, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan yang sering tampil dan saya kira kita beruntung akan mendengarkan Dr. Topan Widya Utami, SPOG Sub Onkologi, konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo. Baik, hari ini kita akan bahas. Kita bicara pertama dulu ya, kita minta Dr. Irma dulu ya, Dr. Tapan ya. Oke, silakan Ya, Dr. dok, Irma. ya dok. Silakan Dr. Irma. Pengalamannya, Terima kasih, pengetahuannya Dok. kepada Ya, teman-teman semua siap. yang hadir pada hari ini, para guru besar, para sejawat SPOG yang telah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan. Siap. Saya izin share ya, dokter. Sudah kelihatan ya, dokter? Ya, sudah nampak. Silakan. Baik. Ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini mungkin saya dipercayakan untuk memberikan materi dan mungkin kita akan berdiskusi bersama. Di sini ada para senior, Dr. Rizal dan juga Dr. Tovan. Mungkin kita memberikan sedikit eh, pengetahuan, tapi mungkin kita sama-sama lah berdiskusi. Ya, jadi topiknya hari ini yaitu mengenai tentang manajemen precancer cervix ya pada kehamilan, dan mungkin ini topiknya cukup menarik ya, dan mungkin bisa saja kita akan menemukan pada keadaan sehari-hari pada saat kita menjadi seorang SPOG ataupun menjadi seorang konsultan onkologi. Mungkin sebagai pendahuluan ya, kita ketahui bahwa prevalensi daripada CIN ini sendiri pada populasinya pada wanita hamil sebenarnya sangat kecil ya, sekitar 1% ya. Dan literatur yang terbaru merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan cervical cytology ya, sebagai pemeriksaan rutin yang dilakukan. Jadi pemeriksaan rutin ini bisa dilakukan sesuai dengan bila memang terjadwal untuk melakukan pemeriksaan ini ya. Dan sebaiknya memang pada saat seseorang perempuan ingin melakukan persiapan untuk kehamilan ataupun pada saat rutin pada saat pemeriksaan sebelum melakukan persiapan untuk hamil, mungkin bisa sebaiknya kita melakukan pemeriksaan screening daripada kanker serviks ini ya. Kemudian kita tahu bahwa tren untuk penatalasan daripada CIN ini ya pada pasien-pasien dengan hamil ya berubah seiring dengan waktu. Mungkin dulu kita tahu bahwa penatalasanannya sangat agresif ya. Sekarang lebih ke arah konservatif, pendekatannya lebih ke arah konservatif. Nah, kita tahu bahwa sekitar 12 ya bisa terjadi 12 orang dalam 100.000 kehamilan itu bisa terjadi adanya cervical neoplasia ya, dan sini adalah salah satu bisa dengan karsinoma in situ ataupun dengan invasif karsinoma ya, dan ini termasuk di dalamnya. Bisa juga karena pengaruh daripada CIN, jadi precancer belum menjadi kanker serviks. Nah, yang penting kita ketahui bahwa setelah kita menyingkirkan bahwa adanya penyakit kanker serviks, maka penetalasannya dengan observasi ya, di sini kita bisa melakukan pap smear dan juga kolposkopi ataupun kolposkopi dengan guiding biopsi. Ini terbukti sangat aman dan direkomendasikan oleh banyak expert ya. Jadi dari beberapa referensi yang saya baca ya, ternyata memang angka regresi ya pada wanita hamil dengan CIN ya, khususnya CIN1 itu sekitar 32 sampai 69%. Jadi cukup tinggi. Jadi sekitar 70% angka regresinya. Dan untuk high grade seal atau CIN2 sampai 3, angka regresinya pada saat kehamilan itu sekitar bahkan bisa sampai mencapai 70%. Dan kalau kita lihat persisten rates-nya ini sebenarnya kalau kita lihat persisten rate-nya memang sekitar cukup tinggi juga ya, sekitar 38,4 sampai 70%, tetapi yang progresif ya mungkin saya di sini tidak tampilkan itu sekitar mungkin 2 sampai 3%. Nah, dan yang persisten ini memang harus kalau kita dapatkan selama kehamilan harus kita melakukan follow up yang ketat apalagi setelah postpartum. Nah, kita ketahui bahwa selama hamil ya hormon kehamilan itu akan berekspresi selama kehamilan ini, dan hal ini kita tahu bahwa seringnya terjadi perubahan daripada metaplasia di daerah zona transformasi, dan hal ini sebenarnya menyebabkan menjadi modifikasi dapat imun sistem pada pasien-pasien dengan kehamilan, dan ini sebenarnya cukup menguntungkan buat orang-orang yang dengan hamil dan CIN. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Jadi screening apa yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien hamil? Ya, jadi mungkin yang kita bisa berikan atau kita lakukan screening pada wanita hamil yaitu pada pasien-pasien dengan ibu muda dengan
varietas yang cukup banyak ya. Kita ketahui bahwa varietas cukup banyak seringnya kemungkinan untuk terjangkit virus HPV yang merupakan penyebab daripada kanker mulut rahim cukup tinggi ya. Dan beberapa referensi mengatakan bahwa pap smear, pap test itu memiliki sensitivitas yang cukup tinggi untuk mendeteksi adanya cervical neoplasia terutama untuk yang high grade SIL ya pada kehamilan sekitar 70-80% ya. Masalahnya adalah beberapa faktor ternyata bisa mengganggu untuk pada saat kita melakukan sampling atau mengambil sampel pada saat kita melakukan pemeriksaan daripada pap smear ini ya. Salah satunya adalah kita tahu bahwa pada saat kehamilan terjadi proses ektropion, jadi rahim yang cukup besar ya dan inflamasi pada daerah serviks dan juga adanya sel-sel residual yang bisa menyebabkan terjadinya salah pada saat kita melakukan penilaian dengan pemeriksaan pap smear itu sendiri. Nah, beberapa alat mungkin di sini saya paparkan sedikit kira-kira apa alat-alat yang kita bisa pakai yang kalau memang kita butuhkan untuk melakukan screening, yaitu ini ada beberapa alat yang kita lihat bahwa Cytobrum ya, ini gambarnya yang sebelah kanan itu ternyata kalau kita melihat dibandingkan dengan endocervical brush yang bagian bawah sebelah kanan itu memang lebih direkomendasikan karena risiko untuk perdarahan dengan sitobras itu cukup tinggi ya, tetapi ada penelitian dari randomized control trial dari 352 perempuan ya, ini dibandingkan dengan pemeriksaan pap smear dengan kapas lidi, dengan spatula air, dengan sitobras dan juga dengan Cytobrum ya, cervix brush itu ternyata memang performance atau hasil yang didapatkan dengan pemeriksaan pap smear itu memang lebih bagus dengan pemeriksaan dengan endocervical brush yang sebelah kanan bawah. Walaupun kita tahu bahwa risikonya cukup tinggi, risikonya ada dengan terjadinya spotting ya, walaupun kita tahu bahwa tidak ada kejadian yang serius pada saat pengambilan sampel. Nah, ini mungkin ada mungkin artikel yang cukup lama, tapi menurut saya artikel ini cukup penting karena kita bisa melihat bahwa ini adalah retrospektif ya. Kita lihat bahwa data yang mengatakan bahwa ada pasien sekitar 102, jadi 51 pasien hamil dan 51 pasien yang tidak hamil kemudian diikuti kemudian ternyata kita lihat bahwa yang persisten ya pada pasien hamil itu lebih rendah daripada yang pasien yang tidak hamil. Begitu juga kalau kita lihat yang progresi itu lebih sedikit daripada yang progresi pada yang pasien yang tidak hamil ya, dan yang regresi spontan bahkan yang complete remission itu lebih banyak pada pasien yang hamil dibandingkan yang pasien-pasien yang tidak hamil. Jadi kalau kita lihat ini memang angka regresi complete remission-nya ya lebih rendah dibandingkan pasien-pasien yang tidak hamil. Nah, ini juga kita bisa melihat bahwa ada literatur review ya yang dilakukan oleh banyak peneliti, ternyata dengan populasi yang hamil dengan CN1 sampai 3 atau ada yang 2 sampai 3, kita lihat bahwa secara retrospektif kita lihat bahwa angka yang regresi ya lebih banyak terjadi pada orang-orang yang angka regresi lebih tinggi daripada yang persisten ataupun yang progresi. Begitu juga yang lain-lain kita lihat di sini. Jadi betul-betul yang regresi yang sampai hilang ya itu cukup tinggi dibandingkan yang progresi daripada ataupun yang persisten. Jadi cukup bagus prognosisnya untuk pasien-pasien dengan hamil dan CN. Nah, apakah kira-kira prosedur diagnosis yang bisa kita pakai pada saat kehamilan? Nah, kita bisa lihat bahwa bila kita memang mencurigai atau didapatkan sitologi hasilnya yang abnormal, kita bisa melakukan pemeriksaan kolposkopi selama kehamilan. Tetapi kita tahu bahwa kolposkopi juga ternyata pada saat kehamilan menyebabkan kita bisa melihat terjadi peningkatan daripada kongesti daripada daerah serviks itu selama kehamilan, dan hal ini mungkin agak menyulitkan pada saat kita melakukan prosedur kolposkopi. Nah, bisa kita lakukan
prosedur biopsi kalau memang kita betul-betul mencurigai bahwa ini adalah suatu ke arah invasif. Ya, bila kita dapatkan atau kita mungkin dari hasil sitologi kita mendapatkan bahwa ini adalah suatu invasi dari cancer. Tetapi kalau memang kita masih bisa menunda, kita akan menunda sampai mengambil biopsi itu pada trimester kedua, itu karena bisa menyebabkan terjadinya abortus spontan. Dan berikutnya adalah kuret ya. Jadi kuret ini sama sekali tidak dianjurkan untuk pasien-pasien untuk melakukan diagnosis pada kehamilan ya, karena memang resikonya cukup besar dengan perdarahan dan abortus pada kehamilan. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui bahwa apa sih manajemen yang kita bisa lakukan bila kita mencurigai ya, bila kita mencurigai bahwa ini adalah suatu invasive disease ya, nah kita harus exclude dulu ya dengan kolposkopi ataupun kolposkopi guiding biopsi. Bila ternyata kita menemukan bahwa pada saat kita melakukan kolposkopi ternyata ini adalah suatu CIN ya, maka terapi CIN ini pada pasien-pasien yang hamil masih bisa kita tunda sampai pasien ini melahirkan. Kemudian kita lihat bahwa guideline daripada ASCCP ya masih melakukan penatalasan dengan observasi pada wanita dengan CN, dan hal ini cukup direkomendasikan. Ya. Nah, ini adalah manajemennya ya. Bila kita ini manajemen dari ASCCP yang terbaru, guideline yang terbaru 2019 ya. Bila kita mendapatkan histologi high grade seal dan diagnosis pada pertama kali kita melakukan kolposkopi, yaitu CIN2 atau 3, maka kita bisa melakukan surveillance kolposkopi. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan berulang sekitar 12 sampai 24 minggu. Jadi setiap 3 bulan kita bisa melakukan pemeriksaan ulangan untuk memastikan apakah pemeriksaan histologinya itu tetap atau dia menjadi regresi ataupun bisa menjadi agresif atau bisa menjadi progresif ya. Nah, pengulangan biopsi ini bisa kita ulangi kalau kita memang betul-betul mencurigai. Jadi mungkin yang harus kita pastikan bahwa kalau betul-betul kita mencurigai bahwa ini adalah suatu kanker serviks, bisa kita lakukan pemeriksaan biopsi ulangan, gitu ya. Dan bila memang ternyata ini dibuktikan bahwa ini bukan suatu kanker mulut rahim, maka kita bisa melakukan reevaluasi ulang sampai sekitar 6 minggu setelah postpartum, dan ini masih bisa direkomendasikan gitu ya. Kemudian bila ternyata memang dari pemeriksaan ini masih bisa kita menilai bahwa oh ini ternyata bukan kanker, masih bisa kita tetap melakukan evaluasi dengan sitologi dan juga kolposkopi ya, bahkan sampai 6 minggu postpartum. Ini bisa kita lakukan menunda sampai 6 minggu postpartum. Nah, ini dari RCOG sendiri mengeluarkan guideline untuk melakukan penatalasanan untuk CIN ya. Itu di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita mendapatkan pada saat pemeriksaan sitologi CIN1, maka kita bisa melakukan review ya, bahkan kita bisa melakukan postpone ya, kemudian melakukan pemeriksaan ulangan sampai 6 minggu. Bahkan kita tahu bahwa CIN1 pun pada wanita yang tidak hamil pun juga bisa regresi spontan ya. Dan kalau kita mendapatkan pada wanita hamil, kita bisa tunda, tidak melakukan apa-apa dan cukup melakukan observasi. Dan bila kita mendapatkan pada pemeriksaan sitologi kita CIN2 atau 3 ya, atau high grade seal, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan ya, untuk memastikan bahwa ini adalah bukan suatu kanker serviks yang invasif ya. Dan bisa kita ulangi pemeriksaan sitologi dan kolposkopi, harus kita ulangi ya, harus kita pastikan lagi setelah 6 minggu postpartum. Dan bila ternyata pada saat kita melakukan pemeriksaan pada saat kehamilan ternyata kita sangat curigai ini adalah suatu kanker mulut rahim, maka kita bisa melakukan pemeriksaan biopsi ya. Kemudian bisa kita mungkin kalau perlu kita bisa melakukan
lip ya, atau bahkan kita bisa melakukan konisasi ya kalau memang kita sangat mencurigai suatu ke arah kanker serviks invasif. Tapi tentu saja kita harus memberitahukan inform consent yang baik terhadap pasien bahwa kemungkinan yang bisa terjadi pada kehamilan yaitu bisa terjadi prematur labor ya, tentu saja bisa dengan chorioamnionitis ya, dan ini harus kita sampaikan kepada pasien tentang kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa bila kita temukan bahwa adanya high grade seal pada suatu kehamilan, ya kita tetap melakukan konservatif manajemen. Kita harus pastikan, ya, dan kita harus memastikan dengan kolposkopi untuk memastikan bahwa apakah ini suatu kanker serviks atau bukan. Ya, bila memang bukan, pasiennya bisa tetap melanjutkan kehamilan dan kita bisa melakukan evaluasi. Dan bila ternyata terapinya memang dibutuhkan pun, kalau kita memang tahu bahwa ini high grade seal, kita masih bisa menunda sampai sekitar 6 minggu postpartum, karena kita tahu bahwa bisa saja dia akan regresi spontan ataupun menghilang, karena kita tahu bahwa angka progresivitasnya pun sangat kecil, mungkin sekitar 0-3%, tadi saya bilang 2% pada orang hamil. Gitu. Ya. Nah, bila ternyata kita memang harus melakukan atau memikirkan adanya kanker serviks invasif, kalau memang kita harus melakukan konisasi pada kehamilan, maka kita harus betul-betul memberitahukan kepada keluarga pasien dan pasien bahwa hal ini bisa menyebabkan terjadinya insidensi preterm labor ya, dan juga bisa menyebabkan terjadinya premature rupture of membrane ya, ketuban pecah dini, dan juga masalah pada kehamilan ataupun bisa terjadi persalinan yang cepat. Dan mungkin kita bisa melakukan atau memberikan pilihan dengan melakukan tindakan yang tidak begitu invasif, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dengan lip ya, dan sekalian melakukan lip ya, dan hal ini sangat aman selama kehamilan ya, karena angka untuk abortus ya sangat rendah, sekitar kurang lebih daripada 1%. Nah, mungkin ini sedikit informasi mengenai kira-kira mode delivery apa atau cara persalinan apa sih yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien dengan CIN pada kehamilan. Sebenarnya dari beberapa referensi dikatakan bahwa semuanya itu dikembalikan pada indikasi obstetri. Jadi bila indikasi obstetrinya memang tidak menyarankan untuk melakukan seksio sesar, masih tetap dibolehkan untuk melakukan persalinan secara pervaginam. Tetapi di sini ada beberapa referensi mengatakan bahwa angka kejadian tinggi ya, regresi yang tinggi pada cervical dysplasia ini ada hubungannya dengan persalinan dengan pervaginam ya, dibandingkan dengan cesarean section. Jadi lebih banyak orang yang regresi spontan pada CIN ini pada kehamilan pada orang-orang dengan persalinan pervaginam dibandingkan dengan seksion sesar ya. Tetapi ternyata studi yang lain mengatakan bahwa hal ini ternyata ada perbedaan di antaranya. Perbedaannya yaitu adanya regresi yang di antara, tidak ada regresi perbedaan regresi antara persalinan pervaginam ataupun secara seksion sesar ya. Jadi kalau kita bisa lihat sini ternyata tidak ada perbedaan bermakna antara persalinan antara pervaginam ataupun secara seksion sesar. Nah, ini mungkin sedikit algoritma dari American Journal of Obstetrics and Gynecology ya, mungkin kita bisa pakai sebagai patokan juga ya, bahwa bila kita menemukan adanya atypical glandular cell atau adenocarcinoma in situ ya, dan semuanya memang rata-rata kita menyarankan untuk melakukan kolposkopi. Kalau ternyata kita dapatkan ada high grade seal, ada atypical squamous cell dengan masih high grade seal ya, low grade seal, semua kita disarankan untuk melakukan kolposkopi ya. Bila ternyata dari hasil kolposkopi kita ternyata memang ada cancer, disarankan untuk melakukan biopsi dan sesuai dengan hasil dari biopsinya. Bila ternyata dari kolposkopi
ternyata kita masih mendapatkan CAN 3, 2, 1 atau bahkan normal, kita masih ada tempat untuk melakukan ulangan kolposkopi eh, trimesternya, ya, setiap trimesternya. Dan bisa kita bila memang tidak berubah, nanti kita melakukan kolposkopi atau biopsi setelah postpartum, pasiennya postpartum. Jadi kita bisa melihat dari algoritma ini pun juga memang masih sangat konservatif. Jadi tidak ada yang keterburu-buruan dalam melakukan penatalasanan daripada CIN ini pada saat kehamilan. Mungkin take home message-nya buat kita bahwa terapi daripada CIN ini sangat bisa kita tunda sampai persalinan, ya, karena kita tahu bahwa progresi daripada CIN ini pada menjadi kanker serviks itu sangat kecil, ya, sekitar mungkin 2-3% ya, dan hampir seluruh kasus daripada CIN ini dan progres ke invasif itu masih bisa kita tangani karena dia masih betul-betul di stadium awal, ya. Dan CIN lesi dari pasien ini bisa regresi sampai setelah dia pasiennya postpartum atau melahirkan. Dan yang harus kita ketahui bahwa perempuan yang diterapi dengan CIN ini selama kehamilan, ya, harus kita tahu bahwa cukup tinggi untuk resikonya untuk terjadinya prematur labor dan juga ketuban pecah dini pada saat kehamilan. Ya, mungkin itu saja, Dok, dari saya. Ya. Baik, terima kasih Ya. Dr. Irma sudah banyak memberikan ilmunya, ya, pengetahuannya tentang bagaimana hamilan dengan precancer, yang mulai dari bagaimana kita melakukan screening sampai bagaimana setelah screeningnya dapat mau diapakan selain mau di kolposkopi, kemudian bagaimana kelanjutan manajemennya pada saat hamil tersebut, ya. Silakan Dr. Topan untuk menambahkan atau memperkuat lagi apa yang telah disampaikan oleh Dr. Irma. Silakan Dr. Topan. Mungkin kalau dia mau bertanya silakan, ya, dituliskan di Q&A atau raise hand-nya, ya. Silakan. Ya, ya, Dokter Zizal akhirnya muncul, ya. Muncul, bagus lagi. Ya, terima kasih. Izin Dr. Rizal saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor Dokter sekalian. Jadi saya rasa udah lengkap banget, ya, tadi yang disampaikan oleh Dokter Irma. Jadi saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan oleh Dokter Irma tadi, ya. Mungkin meng-highlight atau membuat tadi, ya, penguatan, ya, Dokter Rizal, ya. Jadi pada kali ini kita topiknya adalah manajemen lesi prakanker serviks pada kehamilan, ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara menegakkan diagnosis, kemudian sampai pada tata laksana sampai persalinan, ya. Jadi ini saya tentunya tidak ada kepentingan dalam hal ini, ya. Jadi ini adalah outline yang akan saya sampaikan karena memang waktunya sempit untuk kita menyisakan waktu untuk diskusi, ya. Jadi sedikit saja bagaimana kita melihat secara epidemiologi lesi prakanker ataupun kanker serviks, ya, pada kehamilan. Kemudian bagaimana kita menegakkan diagnosisnya dan bagaimana kita melakukan manajemen terhadap lesi prakanker selama kehamilan tersebut, ya. Nah, ini mungkin tadi sudah disinggung, ya, bahwa tentu setiap patologi yang terjadi, apalagi suatu kanker yang bersifat katabolik, itu akan mengancam kesehatan seorang perempuan hamil, ya. Dikatakan memang insiden perempuan terdiagnosis kanker serviks di masa kehamilan memang kecil, ya. Jadi antara 1,4 sampai 4,6 per 100.000 kelahiran. Nah, di sini memang secara insiden memang dikatakan sitologi abnormal itu ditemukan 1-3% pada ibu hamil, di mana kabar gembiranya adalah 86% antara lain itu adalah
askus dan low grade seal ya, di mana memang itu tanpa dilakukan treatment apapun sebenarnya bisa terjadi regresi bahkan sekitar sampai 43 bahkan sampai 60% terjadi regresi spontan ya. Dan di sini kecil porsinya yaitu 14% adalah high seal. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Irma bagaimana kita melakukan tata laksana terhadap high grade seal yang ditemukan pada kehamilan. Nah, ini tentu ini saya ulang-ulang lagi slide ini kenapa? Karena seringkali ibu hamil datang dengan flek-flek apalagi di trimester pertama ternyata diduga suatu misalkan kandungannya lemah ya, diberikan progestin atau progesteron sintetik padahal tidak pernah dilihat serviksnya. Nah, ini yang penting ya, kita mengenali natural history ataupun kelainan yang terjadi pada serviks ya. Ketika kita melihat serviks dengan tampilan seperti ini, apalagi yang seperti ini, saya pernah mendapatkan kasus seorang perempuan 38 tahun hamil dengan spotting, beliau sudah 3 kali dengan dokter SPOG diberikan progestin ya, ternyata tidak pernah dilihat serviksnya dan ternyata kanker serviks itu memang tadi kita bisa lihat ya 1,4 sampai 4,6 per 100.000 kelahiran ya. Tentu kalau sudah melihat seperti ini tidak ada lagi ya kita menduga satu serviks yang normal ya. Nah, ini saya cepat saja. Bagaimana yang penting adalah melakukan penapisan ya pada kondisi kehamilan. Tes IVA itu bisa dilakukan ya selama kehamilan. Namun yang perlu diantisipasi adalah dikarenakan pada saat kehamilan dengan pengaruh hormonal, ada yang reaksi residual ya, itu akan menimbulkan suatu false positif ya, positif palsu dari IVA. Kita tahu bahwa lesi epitel putih itu bisa terjadi pada kondisi inflamasi, pada kondisi epitelium yang metaplasi, yang suatu fisiologis itu bisa terjadi. Nah, pap smear juga memang bisa dilakukan, tapi memang bukan suatu hal yang urgent ya, di mana dikatakan memang 5-8% menunjukkan sitologi yang abnormal, di mana pada kondisi kehamilan pap smear ini akan menimbulkan suatu false positif juga, hampir 7,5% ya, jadi hampir 8% lah begitu ya, karena kan adanya pengaruh dari sel DS2 yang memang terjadi pada kehamilan yang menyebabkan atipia ya. Kemudian kolposkopi, kapan kita melakukan ya? Biasanya kita bisa melakukan suatu evaluasi kolposkopi pada kehamilan ya jika terjadi suatu hal yang abnormal ya. Tadi sudah dikatakan seperti itu, DNA HPV juga bisa kita kerjakan. Jadi semua modalitas screening yang dilakukan pada kehamilan sebenarnya tidak mengapa ya. Namun memang harus diantisipasi kemungkinan terjadinya suatu koinsiden artinya secara kebetulan terjadi abortus misalkan pada ibu hamil yang dari IVF 3 kali cycle ya usianya 41 tahun. Jadi memang kita biasanya menunda ya modalitas screening pun pada kondisi kehamilan apalagi treatment ya, walaupun dikatakan tadi tidak ada perbedaan signifikan apalagi diberikan suatu manajemen ablatif ya pada prekancer selama kehamilan. Nah, bagaimana tentang biopsi? Nah, biopsi memang diperbolehkan selama kedalaman biopsinya itu kurang dari 1 cm atau tidak terlalu luas gitu ya. Tentu ini sekali lagi informed consent harus kuat ya. Kalau kapan kita memutuskan untuk melakukan suatu biopsi tentu pada kondisi yang invasif ya. Artinya kita tidak bisa menunda lagi kalau memang kita curiga invasif. Namun jika kita menduga suatu precancer apalagi yang dengan IVA yang sedikit hanya shiny, sedikit tipis ya, kecurigaannya low seal, kita mungkin akan menunda setelah kehamilan selesai. Nah, ini dia yang mungkin sudah sama-sama kita pahami, serviks itu mengalami perubahan tampilan dikarenakan adanya perubahan secara fisiologis hormonal terutama estrogen selama kehamilan. Di mana pada trimester awal kita tahu ya serviks bersifat hipertrofi, lebih lunak, kemudian epitel kolumner juga hipertrofi ya, sehingga SSK itu tampak lebih prominent dan menunjukkan suatu misalkan eversio ya semacam itu ya karena pengaruh hormonal. Nah, pada kondisi trimester yang lebih lanjut memang bisa terjadinya stroma yang udem ya, terjadi pengaruh dari pengaruh hormonal dan termasuk stromal desidualisasi. Nah, ini adalah contoh ketika kita melakukan tes IVA yang memang false positif ya, positif palsu pada kondisi kehamilan. Nah, ini dikarenakan memang pengaruh hormonal desidualisasi dan seterusnya. Jadi tampak gambaran putih yang memang akibatkan hipertrofi dan ini juga termasuk adalah suatu perbedaannya ya ketika kita bisa membedakan area yang menonjol berwarna putih padat seperti ini biasanya terjadi demarkasi dan mungkin polipoid sifatnya, ini harus hati-hati dan ternyata memang kecurigaan kita adalah suatu high grade ya. Nah, ini yang penting cara melakukan IVA saya tidak akan membahas, cuma yang penting adalah melakukan suatu modalitas deteksinya seperti apa. Ini contoh kasus aja dilakukan IVA ternyata positif, kemudian kita lakukan FILI dan ternyata hasilnya positif dan kita melakukan suatu eksisi ya. Eksisinya jangan terlalu jauh ya, tapi memang ternyata hasilnya adalah high grade ya.
Nah, bagaimana manajemennya? Saya tidak akan mengulang, cuma meng-highlight saja bahwa pada pasien-pasien dengan low seal ya pada kehamilan itu memang bisa kita tunda ya sampai bahkan masa nifas usai. Jadi artinya 6 minggu ya, 1,5 bulan pasca persalinan di mana kita untuk meminimalisir segala pengaruh dari hormonal selama kehamilan dan masa nifas ya. Nah, bagaimana pada kondisi yang misalkan spesifik ya kehamilan dengan HPV yang positif high risk ya dengan sitologi askus atau low seal. Ya, mengapa saya berikan warna hijau? Mungkin teman sejawat sudah ingat ya kita ada di TC ya apa teaching class Hogi berulang-ulang nih sebenarnya topik ini bahwa kalau askus dan low seal itu warna hijau artinya aman, di mana dia bisa regresi spontan hingga 43-60% tadi tanpa dilakukan treatment apapun ya. Nah, kalau misalkan kebetulan high risk HPV positif dengan askus atau low seal itu bisa kita ulang HPV-nya mungkin bisa 1 tahun kemudian ya. Namun ini kita bisa ulang sitologinya itu diulang 3 bulan pasca persalinan ya untuk menghindari tadi ya false positif dari pengaruh hormonal. Nah, bagaimana kalau kita temukan high grade seal di mana NIS23 selama kehamilan itu sama tadi ya dilakukan suatu review setiap 3 bulan atau 12 minggu untuk menyingkirkan suatu invasif ya cervical cancer dan ini bagaimana kita bisa melakukan rujukan ya kalau misalkan kolposcopy sudah tersedia dan saat ini kalau belum tersedia kita melakukan DOIVA atau dokumentasi IVA dengan pembesaran dengan mobile phone ya. Nah, dengan kondisi misalkan HPV positif dengan sitologi ASH atau high seal itu kan warnanya sudah mulai orange ya. Jadi artinya hati-hati berbahaya. Jadi memang harus dilakukan setiap 1 bulan ya. Dengan atypical glandular cell itu marah karena biasanya lesinya tidak terlihat. Nah, ini yang tadi sudah mungkin disinggung kapan kita melakukan suatu biopsi. Biopsi itu pada kondisi yang betul-betul terbatas ya, pada kondisi yang misalkan kita melakukan eksklusi ya, penyingkiran dari suatu invasif ya. Bisa kita kerjakan misalkan dengan biopsi punch biopsi, tapi kalau misalkan memang kita perlu melakukan lip atau misalkan dengan elektrosurgical atau bahkan dengan melakukan konisasi, itu memang betul-betul pada kondisi yang sangat terbatas ya. Ini perbedaan excisional dengan ablatif di mana kita tahu eksisional pada kehamilan sebaiknya memang dihindari ya karena memang terkait dengan tadi ya bisa terkait perdarahan, kemudian pregnancy loss sampai preterm birth ya, abortus segala macam dan ini sangat bisa menjadi masalah etiko-medical legal ya ketika pasien mendapatkan kehamilannya pun sangat sulit ya tadi misalkan contoh 41 tahun dengan IVF cycle ke-10 misalkan ya. Jadi biasanya kita akan tunda. Nah, dengan ablatif ini juga suatu pertimbangan walaupun secara side effect atau adverse effect-nya memang tidak terlalu signifikan dibandingkan excisional ya. Tapi dengan adanya misalkan krioterapi ya dengan mungkin single freeze ya, kemudian dengan cold coagulation atau TCA nanti kita akan bisa mendiskusikan ya kapan kita bisa melakukan pemilihan dari terapi modalitas ini ya. Nah, TCA ini di antara terapi topikal yang lain memang yang paling aman ya untuk kehamilan ya. Saya cepat saja ini contoh-contohnya saja perbedaan antara surgical dengan non surgical ya. Jadi aman selama kehamilan TCA dan ini juga kita bisa lihat remisi rate-nya itu adalah sampai hampir 80% dan dikatakan aman pada kehamilan. Ini contoh-contoh saja kita melakukan LIP ya. Ini supaya yang memang tidak terbiasa sudah membayangkan bahwa sebenarnya tidak mengapa kalau cuma kecil saja ya. Namun memang informed consent harus kuat ya. Kemudian kalau misalkan kita kebetulan melakukan kondisasi ya, kondisasi ini juga terbatas sekali. Ini bisa dilakukan di poli ya pada kondisi yang kondisasi yang dengan cold knife memang ini jarang kita hampir saya nggak pernah melakukan cold knife condensation pada kehamilan karena biasanya kalau precancer saja bahkan high grade pun kita bisa tunda selama persalinan selesai ya pasca persalinan selesai. Ini laser juga contohnya seperti ini ya. Jadi mungkin ini contoh krioterapi hasilnya seperti ini kita harapkan bola es ya, kemudian ini cold coagulation ya. Kita memang identifikasi lesnya dulu, kemudian kita melakukan targeted treatment pada lesi yang ditemukan. Nah, TCA lebih mudah karena kita mengejar dimanapun lesi berada dan hasil akhirnya adalah seperti ini ya, warna putih juga ya. Nah, ini beberapa yang terkait dengan ESCO. ESCO ini memang masih saya melihatnya cervical cancer in pregnancy, bukan precancer lesion. Ini udah pernah kita bahas, nanti kita mungkin bisa diskusikan sebagai bahan diskusi bersama ya. Nah, ini kesimpulannya adalah bahwa
tentu saja ya tidak hanya manajemen itu terkait dengan penegakan diagnosis saja, bukan semata-mata treatment. Tadi sudah sampaikan, saya tidak akan mengulang lagi. Bahkan kapan kita melakukan upaya penegakan diagnosis, kemudian treatment yang kita pilih apa ya. Biasanya kalau kita mencurigai suatu high grade, kita bisa lakukan treatment saat kehamilan, tapi dengan segala macam pertimbangan ya, dengan informed consent yang kuat ya. Kemudian jika memang dicurigai suatu invasive cancer, maka kita bisa melakukan upaya penegakan diagnosis yang lebih definitif lagi, yaitu melakukan biopsi ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan ataupun atensi yang diberikan. Ini mengingatkan lagi ASGO sekarang sudah sampai hampir 900 pesertanya, Dr. Rizal ya. Oh, Luar banyak biasa. ya. Dr. Alhamdulillah Irma, ya. ini semua kita kerjasama. Alhamdulillah dok, alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih. Saya tutup. Saya kembalikan kepada Dr. Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih para sejawat sekalian yang peserta webinar. Sudah diberikan paparan bagaimana prakancer ini ya pada kehamilan, mulai dari kita melakukan screening, kemudian bagaimana kita melakukan terapi, sampai kita lebih banyak sebetulnya kalau memang ketemu kita postpone sampai dia persalinan, sampai masa nipas gitu kan. Ada exceptionnya ya. Nah, dari kedua pembicara ini mungkin Mas ada yang mau ditanyakan atau berdiskusi ya. Kita buka dulu ya. Apakah ada Dokter Indonesia yang right hand? Yang raise hand belum ada, Dok. Ini ada satu Ada. pertanyaan di Q&A. Oke, saya buka dulu ya. Oh, ini pertanyaan dari sejawat kita Arif Darmawan ya. Ini pilihan terminasi wanita hamil dengan karsinoma serviks ya. Nah, kalau tadi wanita hamil dengan precancer ya, kita postpone tadi ya. Saya pernah dapat kiriman pasien dengan APH, keterangan dari dokter puskesmas Porsche robek. Setelah terminasi secara seksual dilakukan spekulu, ternyata Porsche berubah jadi massa yang rapuh dan berdarah. Nah, ini pertanyaannya, apakah menunggu nipas selesai atau menyusuli selesai kita harus melakukan screening. Mungkin saatnya sama, apakah kapan kita melakukan screening pada seorang wanita ya yang kebetulan mendapatkan ya. Mungkin bisa diulangi lagi kembali kali sama Dokter Irma kali ya. Bagaimana kapan kita lakukan screening kalau kita temukan pasien ini ternyata hamil gitu, pregnancy. Silakan Dokter Irma. Ya, terima kasih dok. Jadi kalau ditemukan adanya precancer pada wanita hamil, tadi mungkin saya sudah jelaskan juga sebelumnya bahwa kalau dia memang positif, kalau dia CN1 bahkan yang high grade seal pun, kalau kita memang betul-betul pastikan dengan kolposcopy bahwa memang dia itu adalah suatu lesi precancer dan kita sudah menyingkirkan adanya cervical cancer, kita masih bisa tunda sampai setelah postpartum bahkan sampai 4 sampai 6 minggu dan kita bisa melakukan pemeriksaan ulangan setiap 3 bulan untuk memastikan bahwa CIN-nya itu tetap atau dia progresif ataupun dia regresi. Jadi kita harus tetap mengikuti. Jadi memang tetap di close follow up. Jadi jangan sampai pasien ini kita kehilangan. Jangan sampai dia tiba-tiba dia progresif Iya. menjadi CA cervix ya itu mungkin berbahaya. Jadi betul-betul kita tetap harus ikuti sampai setiap 3 bulan kita harus melakukan pemeriksaan pap smear ulangan ataupun bahkan melakukan kolposcopy ulangan. Mungkin itu saja dok dari saya. Baik, artinya memang kalau kita ketemu pada trimester 1 misalnya, maka kita harus ikuti sampai dia persalinan 6 minggu, begitu ya, terima ya. Baik melalui pemeriksaan sitologi ataupun mau kita kolposcopy ya. Ya. Lalu mau ditambahkan Dr. Topan? Atau katakanlah Ya, wanita hamil yang belum pernah dilakukan screening, ya kan? Kapan dia boleh kita screening begitu kali pertanyaan juga. Pertanyaannya tadi. ya. Mungkin saya menambahkan sedikit ya, Dr. Rizal ya. Jadi menarik sekali ya. Saya pernah dapat pasien di RSCM itu usia 29 tahun, usia 29 tahun ya. Ya. Itu pasien awalnya didiagnosis dengan CA cervix 1B2. Tapi ini kebalik nih.
1B2 ya, kemudian kita dalam persiapan mau radikal, histerektomi, pasiennya hamil. Itu dia hamil muda pasti dapetnya Luar kan. biasa. Terus 29 satu tahun ya. paritas 2, anaknya udah 2 Ya, gitu ya. ya. Jadi apa pada persiapan radikalisektomi ternyata hamil. Pasien datang tiba-tiba ke IGD karena perdarahan, kemudian di USG ternyata hamilnya 6 minggu ke arah 7 minggu gitu. Mm. Jadi waktu itu dilakukan kuretase, bisa dilakukan kuretase ya. Jadi tadi untuk sekalian menjawab ya, pada kondisi pasien sel serviks apa rute atau ini ya jalur ya, jalur untuk persalinannya bagaimana ya? Tentu memang melihat situasional tailor ya, tailor made banget. Kalau misalkan memang kelihatannya ya kan sel serviks juga banyak ya. Jadi sel serviks misalkan memang 1B1 ya dan seterusnya. Kecuali kalau baki ya udah 2B ya nggak mungkin lah ya. Jadi memang biasanya C-section dengan pematangan paru menjelang 34 minggu ya tentu ini adalah multidisiplin ya, melibatkan teman-teman dari fetal maternal ya, kapan timingnya, bagaimana meningkatkan oncologic outcome, juga meningkatkan fetal outcome. Jadi keduanya harus balance gitu ya. Ya mungkin itu ya Dokter Rizal. Ini ada pertanyaan kedua nih Dokter Rizal. Ini menarik sekali Oke, mungkin terima sudah ada dulu. 3 nih ya. Ada Ya, ya. pertanyaan satu lagi nih. Ya, ini sama nih pertanyaan tadi ya. Apakah screening lesi prekanker serviks dianjurkan sebagai pesan rutin saat ANC? Nah, ini pada hamil aja katakanlah ya, pada hamil ya, pada saat di ANC apakah kita masuk ke program kita juga enggak gitu ya? Silakan. Iya, terima kasih dok pertanyaan. Hmm, Jadi kalau kita sebenarnya dari Hogi ya mungkin nanti dokter Tovan menambahkan kita belum ada ya, maksudnya untuk melakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan pap smear ataupun screening pada orang hamil. Kecuali kalau memang ada indikasi tertentu, contohnya kalau dia pada saat berhubungan keluar darah, sebenarnya kalau memang ada kondisi-kondisi seperti itu, mungkin kita bisa melakukan screening ataupun kalau pasiennya memang betul-betul belum pernah melakukan screening dan mau melakukan pemeriksaan, mungkin kita bisa melakukan informed consent bahwa dengan pemeriksaan pap smear ya bisa kita lakukan, tapi dengan resiko-resiko yang tadi kita sebutkan bisa terjadi perdarahan, walaupun dengan pemeriksaan tadi sitobras tadi bisa ada flek tapi tidak menyebabkan serius, jadi masalah yang cukup serius gitu. Jadi mungkin itu dari ya. saya. Artinya tetap kita akan kalau dia kalau misalnya si pasien tersebut menginginkan, tentunya Ya, kita akan iya, lakukan ya ya. dengan inform consent yang jelas Ya. ya, dengan kita Apalagi tidak pasiennya belum pernah screening, dok, ya sama sekali gitu. seumur hidup. Ya, Ya, iya, ya harus kita pahami bersama apakah, iya, apakah ada nanti post positifnya tadi seperti dokter iya, Topan. iya, Mungkin betul. dokter Topan mau menambahkan apakah Iya, iya, Dokter program Rizal, screening terima kita tuh kasih. pada ibu hamil muda datang ke puskesmas atau ke eh, PK1, oh, sekalian kita pasmira gitu misalnya, atau kita IPA gitu. Biasanya jarang ya, dok ya. Orang yang tidak Ya, hamil aja tidak mau pemeriksaan Iya, pap periksa apalagi yang dalamnya nggak hamil. mau dia nanti kan. Iya, biasanya Iya, iya. jarang. ya, ya. Ya, ini saking ininya, saking pengen alasinya, jadi semua dikejar. Jadi kalau kita lihat, suara saya jelas terdengar Dokter Rizal? Ya, iya. Suara saya jelas? Ya, Jelas, nah, jelas, ya, jelas, jadi dokter Topan jelas. ya, ya, terima kasih. Jadi memang kalau ya kita harus memahami filosofi untuk natural history juga ya. Perjalanan penyakit dari kanker serviks kan panjang ya. Jadi Ya, 3 sampai 17 tahun, bahkan 20 tahun, bahkan 30 tahun lamanya. Jadi memang jelas target dari screening perempuan itu bukan pada perempuan hamil, jelas itu ya. Jadi ya, yang namanya screening itu adalah penapisan di mana kita memang untuk apa melakukan early detection pada populasi yang asimptom ya, tanpa ada gejala dan tanda dan tanpa ada populasi yang very very high risk, itu konsepnya. Jadi memang tidak ada screening kanker serviks pada perempuan hamil ya. Tadi memang dikatakan walaupun IVA, pap smear, atau sitologi tadi dengan brush dengan sangat lembut kita lakukan, itu memang tidak ada misalkan secara evidence meningkatkan kejadian abortus, nggak ada hubungannya ya. gitu. Tapi kalau kita lagi benar-benar apes lah ibaratnya gitu ya Dokter Rita ya. Iya, Ini iya. ternyata kebetulan emang dia mau abortus aja misalkan ya. Kita nggak ngerjain apa-apa juga abortus gitu. Kita nanti bisa pada posisi yang salah ya. Jadi memang ini pentingnya memahami apakah pasien ini perlu di work up ya atas simptom yang terjadi. Misalkan tadi perdarahan pada trimester 1 jelas itu harus dilihat serviksnya ya. Apakah dengan apa melihat serviks saja cukup ya? Biasanya kalau pada kehamilan kita nggak apa-apa, kita nggak melakukan apapun. Yang penting kita melihat ya. Yang saya tadi cerita tuh
ada pasien yang 3 kali dengan SPOG, dia trimester 1 flek-flek ternyata CA cervix itu nggak ketahuan. Itu yang kebangetan harusnya ya. Kalau bisa Ya, memang ya, ya. dilakukan. Sama juga dengan vaksinasi ya. Vaksinasi juga bukan suatu hal yang urgent. Screening kanker serviks pada kehamilan juga bukan suatu yang urgent pada kehamilan gitu ya. Jadi vaksinasi pun bisa ditunda. Misalkan pasien baru nyadar, oh saya lagi hamil tapi pengen vaksin, saya baru tahu ya nanti aja selesaikan kehamilannya begitu ya. Ya, Demikian Dr. Rizal ya. ya, makasih Dokter Topan. Artinya kalau ibu hamil dengan keluhan perdarahan trimester 1 sampai trimester 3, kita tetap harus lakukan periksaan spikulum ya Dokter Topan begitu ya. Jangan langsung Ya, ya, ditarik ya, begitu betul ya sekali ya. dok. Ya, Makanya kita ingatkan juga buat teman-teman semua bahwa jangan lupa kita lakukan pemeriksaan spikulum ya. Ini ada pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Dokter Bambang Hadi Pratama. Nah, izin bertanya dok. Pada kasus CIN3 atau CIN itu pada kehamilan, misalnya dilakukan cesarean section. Pilihan insisi di uterus apakah menggunakan insisi korporal klasik atau insisi SBR-nya? Nah, apakah ada tempat untuk persalinan pervaginam? Karena kami di kabupaten, pasien masih belum mau dirujuk ke provinsi untuk terminasi kehamilan. Mungkin nanti akan kami edukasi lebih lanjut lagi untuk bisa dirujuk. Nah, terima kasih. Bagaimana? Silakan. Ya, Silakan Bu Irma, bagaimana? ya, Kalau ya. ketemu Ya, untuk korporal CEN, atau ya. kita panas stil aja. Silakan. Panas stil, Jadi kembali lagi, SPR-nya, ya SPR-nya. kembali lagi dok. Kalau kita dapat CN pada kehamilan, CN3 pada kehamilan, itu kembali lagi untuk apa namanya cara untuk melahirkannya sesuai dengan indikasi obstetri. Jadi tadi ada beberapa kontroversi sebenarnya antara melahirkan normal dan melahirkan secara seksual. Ada satu artikel atau ada satu penelitian mengatakan bahwa dengan melahirkan secara normal menurunkan atau regresi daripada CIN-nya gitu. Tapi di satu sisi ada lagi yang lain mengatakan tidak ada perbedaan yang bermakna. Kemudian mengenai insisi, kalau menurut saya ya kembali lagi kalau CN3 ini kan adalah precancer. Kembali lagi insisinya sesuai dengan indikasi obstetri. Jadi kalau memang tidak ada yang diharuskan untuk melakukan insisi korporal atau klasik ya tetap kita melakukan insisi secara SBR. Mungkin itu saja dok dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin Dokter Topan, kalau kita perpagina misalnya, ada nggak kita kekhawatiran ya buat bayinya akan terjadi aspirasi sehingga terjadi papilomatosis pada paru-paru bayi atau tenggorokannya? Gimana Dokter Topan? Itu pengalamannya apakah begitu bisa kita normal sajalah? Oh, fungsi AN3 kok insight itu memungkinkan gitu. Ya. Ya, 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 menarik sekali ini Dokter Rizal ya, menarik sekali. Kalau kita bicara kondiloma ya, misalkan lesi jinak ya dari suatu HPV, maka memang selama dia pada traktus genital di mana di saluran jalan lahir ya, memang kita biasanya menghindari ya untuk mencegah papilomatosis pada apa fetus pada janin yang dilahirkan gitu ya. Tapi kalau pada misalkan yang tadi NIS3 atau high grade gitu, memang sebaiknya kita melakukan evaluasi untuk ini status HPV-nya ya. Itu lebih baik juga kita mengetahui ya, karena tipe 16, 18 ataupun non 16, 18 atau tipe 52 itu memang berbeda untuk apa prognosis ya, terutama di Indonesia. Nah, kaitannya dengan akses jalan lahir, sebenarnya ya tidak ada ya. Kayak saya belum pernah baca tuh ya, Dokter Irma ya dan Dokter Rizal, kalau Iya, iya. misalkan precancer, kemudian bayinya dilahirkan per vaginam, misalkan high grade pun gitu ya, dilahirkan per vaginam, kemudian terjadi papilomatosis pada bayi gitu, pada laring apa bayi nantinya gitu ya. Jadi memang betul saya setuju indikasi untuk apa akses persalinan memang tetap indikasi obstetri, tetap indikasi obstetri. Apakah misalkan dengan melakukan C-section kita bisa apa meningkatkan outcome dari apa lesi precancer cervixnya tidak gitu gitu ya. Jadi saya tetap ya tetap pada prinsip dari obstetri. Kalau misalkan dari high grade nanti kita akan melakukan tata laksana pasca persalinan ya. Jadi intinya tidak ada evidence untuk menyokong itu, Dokter Rizal. Jadi artinya kontraindikasi pada lesi precancer high grade itu pasiennya tidak boleh persalinan pervaginam gitu ya. Ya, ya, baik, baik. Makasih. Ada pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan dengan di Bapak Dr. Bambang ini ya. Kalau misalnya kita ini sudah ketemukan kehamilan dengan Cintiga, apakah ini langsung dirujuk aja ke onkolog gitu kan? Pertanyaannya ke provinsi maksudnya gitu kan? Apa tetap kita tangani dulu, kita follow up dulu sampai 6 minggu lah gitu kan? Kalau persalinan baru kita tata laksana atau ditata laksanain aja oleh SPOG-nya kalau memang dia agresil.
bagaimana? Silakan. Masih ada pertanyaan sambungannya Ya, itu. Ya, ya. ya. Terima kasih dok. Jadi kalau kita lihat sebenarnya masih bisa tetap ditangani oleh SPOG umum karena CIN Ya. pun kan sebenarnya kompetensi SPOG umum. Dan kita tahu bahwa bisa terjadi regresi spontan sangat tinggi sekitar 40-60%. Jadi setelah 6 minggu pasca persalinan bisa tetap kita ulangi dengan pemeriksaan sitologi. Mungkin pada saat itu mungkin sudah diregresi menjadi CIN2 atau Iya. mungkin sudah hilang mungkin Hilang. CIN-nya atau mungkin jadi CIN1. Jadi kalau saya mungkin kalau kita mau rujuk, kasihan apalagi sampai di pulau kita mau rujuk ke Iya. kota kayaknya terlalu berlebihan kalau saya. Gitu. Jadi kalau saya mungkin tetap ditangani di tempatnya, dievaluasi kalau ternyata memang dia menjadi progresif ya, itu mungkin baru kita bisa melakukan rujukan ke onkologi. Ya, betul. Ya, oke. Ya, ya, gimana Bu Dokter Topan? Sepakat ke situ Ya, ya? ya. Ya. Setuju dong, setuju bahwa ini Oke. ranahnya teman-teman sekalian ya, ranahnya SPOG non onkologi gitu ya. Ya. Makanya ini apa penting tadi ya menilai tailor ya. Sekarang kan kita personalize ya, personalize. Jadi jangan sampai kita apa menyamakan semua. Jadi saya penting sekali menekankan adalah status HPV-nya karena sekarang ada risk based management ya, risk based Ya. management. Jadi berbasis status HPV. Kalau misalkan high grade kan kita tahu itu sekitar 43-45% tuh negatif HPV memang ya, nggak semuanya harus positif ya. Tapi ketika kita mendapatkan HPV 16, HPV 18, HPV 52, walaupun 52 itu sekitar 3,5-4,5% di antara seluruh kanker serviks ya, itu menjadi primadona tiga besar di Indonesia ya. Kalau ini yang tiga ini yang terjadi HPV positif ya memang tentu itu tadi ya kita melakukan evaluasi yang lebih ketat ya. Secara umum dengan high grade seal tanpa memandang HPV statusnya itu 3 bulanan. 3 bulanan kita melakukan evaluasi untuk menyingkirkan adanya invasiveness ya, terjadinya invasif cervical cancer ya. Tapi kalau dengan katakanlah apakah bisa mengubah misalnya HPV 16 18 apakah kita aja sebulan sekali ya. Sebenarnya bukan kita jadi parno ya, jadi paranoid dengan itu kita setiap 2 minggu kita lihat servisnya enggak juga ya. Kita ini aja seirama dengan ANC-nya ya. Pada setiap ANC kita melakukan pemeriksaan inspekulo tadi, Dr. Rizal ya. Ya, betul. Lebih dibandingkan kalau yang low seal kita bolehlah nanti evaluasi pasca persalinan 6 minggu ya, 6 pekan. Tapi kalau high grade ya ketika pasien di trimester ketiga ya udah mulai 2 mingguan ya sekalian lihat serviksnya. Dilakukan naked eyes atau misalkan dengan melakukan IVA dengan informed consent juga itu diperkenankan ya. Begitu ya. Makasih Dr. Rizal. Baik, terima kasih. Artinya banyak hal yang masih bisa dikerjakan ya sebetulnya di kabupaten kalau kita ketemu prekancer ya pada kehamilan ya. Artinya walaupun dia high grade seal pun dengan positif HPV 16-18 pun masih kita tetap postpone ya sampai 6 minggu ya tadi dengan mengikuti ya, mengikuti di pull up ya. Jangan lupa kita pasang spikulum, kita lihat ya kan. Bisa kita kasih IPA, bersih IPA begitu ya. Kalau memang bisa dia lakukan pap smear, ya silakan di pap smear. Saya kira di kabupaten kan ada, bisa semua dilakukan itu ya. Malah sekarang di puskesmas diminta untuk pemeriksaan HPV gitu ya. Ya gitu ya. Masih ada yang mau tanya enggak nih? Kita lihat dulu. Ada yang ngerayakan nggak ya Dokter Indonesia? Karena saya tidak bisa lihat siapa yang ngerayakan di sini. Sampun dok, untuk waktunya sudah lewat 2 menit dok. Sudah lewat ya. Waduh, silakan. Asik-asiknya Sudah Dr. tidak Rizal. terasa kita ya. Terasa, Bincang ini terasa. ternyata sudah bisa. Mungkin Cuma silakan. memang satu hal yang perlu diingat ya, memang saat ini kan semua kanker bergerak pada usia muda ya, apalagi Ya, misalkan yang non karsinoma sel squamosa itu neuroendokrin gitu ya, pada ya, karsinoma pada sel serviks itu bergeser pada usia muda. Walaupun kita tahu peaknya sekitar 40-50 tahun, artinya 45 tahun udah nggak ada yang hamil lah ibaratnya gitu ya. Tapi iya, tetap iya. kita waspada precancer lesion pada kehamilan ya, mungkin itu Dokter Rizal. Ya. Baik, diterima ada pesan? Mungkin pesannya ke para SPOG jangan lupa maksudnya gini karena sering sekali kita miss di pemeriksaan kita tuh pemeriksaan yang simpel yaitu inspekulo. Jadi Iya, karena saking banyaknya USG sudah menjadi kompetensi bahkan dokter jadi umum pun jadi stetoskop kompetensi sudah. akhirnya kita melupakan hal dasar gitu loh dengan Ya, ya, pemeriksaan ya. inspekulo. Jadi benar-benar jangan kita lupakan kita melihat dan tangan kita karena tangan kita dipakainya hanya untuk SG aja jadi nggak perlu lakukan pemeriksaan dalam. Kalau kita rasa pemeriksaan dalam kita memang ada bermasalah, kita harus lakukan inspekulo gitu untuk melihat, gitu untuk memastikan, to make sure. Gitu.
Baik, terima kasih kepada Dr. Irma, Dr. Tropan yang sudah berbagi pengalaman dan ilmunya. Saya tutup kita pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Dr. Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa kami ucapkan terima kasih banyak dan juga apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber dan juga moderator kita sore hari ini yang sudah berkenan memberikan sedekah ilmunya. Banyak sekali yang materi yang sudah disampaikan tadi terkait lesi prakanker serviks pada kehamilan ini. Rasanya memang nggak cukup durasi 1 jam. Semoga apa tadi yang sudah dipresentasikan oleh kedua narasumber kita sore ini sudah bisa mengakomodasi semua pertanyaan dari peserta yang mungkin belum sempat tersampaikan. Terima kasih Dr. Rizal Sanif, Dr. Tovan terima kasih, Dr. Irma terima kasih. Sama-sama, Beberapa catatan yang mungkin saya catat di sini dari hasil diskusi kita bahwa screening pada ibu hamil baiknya dilakukan sebelum 20 minggu ya, di mana lesi prakanker terapinya sebenarnya masih bisa ditunda hingga akhir persalinan, dan setidaknya pastikan dengan inspekulo bila menemukan kasus perdarahan pervaginam pada ibu hamil. Baik, tidak terasa 1 jam kita sudah berdiskusi. Semoga apa yang kita diskusikan membawa banyak manfaat. Dan jangan lupa kepada seluruh peserta ASOGI untuk mengecek secara berkala pelataran sehatnya dan menyelesaikan pembelajaran sampai hari Jumat. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa tanggal 28 sampai 1 Desember 2024, HOGI akan menjadi tuan rumah ASGO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Bali. Akan ada 7 workshop di mana 1 simposium internasional dengan total SKP-nya 170 SKP Kemenkes, dan saat ini alhamdulillah sudah tercatat hampir 900 peserta simposium dan workshop dari seluruh negara. Namun jangan khawatir karena slot registrasi masih dibuka sampai menjelang acara nanti. Info lengkap bisa diakses melalui website www.asgo2024bali.org. Jangan lewatkan update ilmu Vibes Internasional di negeri sendiri. Baik, jangan khawatir untuk yang mungkin ketinggalan join ASOGI seri ini, dari awal sampai akhir bisa mengakses full videonya di akun YouTube ASOGI. Begitu juga dengan seri-seri yang sebelumnya. Terima kasih banyak perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Sampai jumpa di seri berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Risa. Terima kasih. Indonesia is known as the Emerald of the Equator, Amin. Sehat. and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to Local Committee. I'm Brahmana Skandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO Meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024.